Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, perwakilan dari Pokja Bunda PAUD Kota Cilegon. Kesan saya selama mengikuti BIMTEK ini sungguh luar biasa. Pertama, dari materi-materinya mungkin merasa saya diberikan energi gitu, diberikan nutrisi untuk ke depan. Saya mau apa, dari sinilah mungkin bekal-bekalnya. Karena terus terang mungkin ketika kemarin-kemarin saya sebagai praktisinya di SMP, hanya beberapa tahun pernah menjadi penyelenggara dan menjadi kepala sekolah PAUD, itu pun sudah lama ditinggal. Sehingga dengan kembali mengikuti BIMTEK ini, saya seolah-olah disiram kembali gitu. Kepaudannya alhamdulillah penyegaran kembali. Jadi materi-materinya sangat luar biasa. Begitupun mungkin dari pemateri-pematerinya sangat luar biasa, sangat menginspirasi untuk bagaimana ke depan saya harus berbuat. Dan yang tidak terlebih, saya ucapkan terima kasih sekali kepada penyelenggara, kepada para panitia khususnya yang sudah memberikan layanan yang sangat acung jempol 2 kali. Itu mungkin pesan saya selama mengikuti BIMTEK ini. Untuk program mungkin saya akan memulai dengan mengajak duduk bareng para stakeholder, OPD-OPD yang terkait. Artinya masyarakat yang kira-kira pengampu atau orang yang juga harus terlibat, bukan saja orang tua. Mungkin yang pertama itu mungkin dari segi regulasi, dukungan gitu yang untuk pengembangan PAUD ke depan. Kami akan berbicara dulu dari SWOT, apa kelemahan dan kelebihannya. Dari sana dengan berbasis data kita akan mulai membuat program apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu diantaranya gelontoran besarnya, langkah awal gitu ya. Langkah awal yang akan saya lakukan dengan teman-teman Pokja terutama. Pemimpinya dari program ini akan dihasilkan output, action. Kita akan mengerjakan banyak hal, diantaranya adalah pengembangan PAUD-PAUD yang sudah ada, menghidupkan kembali PAUD-PAUD yang sedang tertidur sekarang, menambah kapasitas untuk tenaga-tenaga PAUD yang ada di Kota Cilegon khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PAUD berkualitas adalah PAUD yang bisa melayani anak dengan aman, nyaman, dan dapat mewujudkan perkembangan yang utuh bagi anak usia dini. Kenapa PAUD berkualitas? Karena PAUD berkualitas bisa memfasilitasi agar kesempatan emas pada anak itu bisa dijalankan. PAUD berkualitas terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah proses layanan yang berkualitas, kemudian kemitraan dengan orang tua, kemudian pemantauan layanan esensial pada anak usia dini, dan yang terakhir adalah pengelolaan yang baik. Keempat elemen ini tentu harus dijalankan. Yang pertama adalah untuk layanan proses, di mana pendidik itu bisa membuat kegiatan bermain pada anak usia dini, kemudian bagaimana interaksi positif pada anak, dan juga pembelajaran itu harus kontekstual dan bermakna. Kegiatan kualitas tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak dengan bermain. Karena dengan bermainlah akan mewujudkan seluruh aspek perkembangan pada anak.
Banyak orang tua yang menuntut kegiatan calistung pada anak dan ini tidak akan terwujud kalau caranya dengan sistem drill. Tapi dengan PAUD berkualitas, tentu dengan tahapan yang baik, yang tepat, ini akan membuat anak-anak tentu bisa akan membaca, bisa menulis, bisa berhitung sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selain itu, tentu perlu adanya kerjasama dengan orang tua karena pendidikan tidak akan sinergi kalau tidak ada kaitan kemitraan antara orang tua dengan sekolah. Tentu harus sama apa yang didapatkan anak di sekolah dan juga apa yang didapatkan anak di rumah. Tentu ini perlu adanya komunikasi ya, antara sekolah dan rumah. Kemudian juga pemantauan pada pelayanan esensial di mana tentang kesehatan, perlindungan pada anak, dan juga kesejahteraan bagi anak usia dini. Dan tentu juga pengelolaan yang baik di mana satuan pendidikan itu harus bisa membuat perencanaan di mana ada visi misi, ada program kerja, ada kalender pendidikan, dan juga ada program untuk pengembangan bagi pendidiknya. Karena pendidik itu juga perlu ada sebuah wawasan yang baik di mana diberi kesempatan untuk bisa diberikan pelatihan, mengikuti seminar dan juga workshop. Tentu PAUD berkualitas tidak akan terwujud jika juga tidak didukung oleh para Pokja PAUD. Pokja Bunda PAUD, ayo kita mendukung terwujudnya PAUD berkualitas dan juga pemerintah juga ikut bersama-sama agar PAUD ini betul-betul terjadi ya, karena PAUD berkualitas akan menunjukkan anak-anak akan menjadi SDM emas di Indonesia Merdeka di tahun 2045. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.